Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Bersyukur hari ini tidak terasa sudah bulan 6 loh ini. Ntar lagi Natalan lagi ya. Perasaan baru aja Natalan, nanti sebentar terus Imlek gitu ya. Duh, waktu bergulir begitu cepat. Kita makin nom apa makin apa? Waktu kita tambah hari, cepet ya. Ya saya sendiri juga merasakan kok cepet ya waktu ini berlalu begitu saja rasanya. Tapi kita bersyukur di dalam waktu-waktu kita bisa diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang diberikan tema tubuhmu adalah baitnya. Tubuhmu itu siapa? Bukan saya doang ya, tapi kita semua. Kita akan terlebih dahulu mendasari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dengan membaca kitab kita. Dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20 kita akan membacanya bersama-sama kedua ayat ini. Sama-sama ya serempak kita akan membaca, boleh lihat di layar LCD, boleh lewat HP masing-masing atau Alkitab yang dibawa. Kita akan membaca kedua ayat ini bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20 kita baca bersama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, di dunia ini ada begitu banyak macam barang mewah. Coba sebutkan apa aja barang mewah. Mobil. Mobil juga macam-macam. Ada yang ya so-so lah biasa. Ada yang itu kalau lihat kapan hari itu saya lihat di Kediri ada Jaguar ya. Gak tahu punya jemaat itu ya. Amin gitu loh Bapak Ibu ya. Ada Jaguar, oh bagus sekali mobilnya ya, cakep sekali dan saya yakin tuh harganya mahal. Apalagi mobil, jam, dikira jam itu dulu saya pakai mainan yang 10 ribuan zaman dulu ya. Sekarang tuh kalau kita lihat harga yang asli tuh ada yang miliaran, wah mahal sekali ya. Apalagi, apa? Rumah, perhiasan. Macam-macam ya, emas, tas, nah, iya, ibu tuh ya, sepatu gitu ya. Sepatu tuh jangan dikira cuman berapa 50 ribu gitu. Wah ada sepatu saya pernah lihat tuh di toko, sepatu gitu tok gitu ya. Rasanya tuh wah mahal sekali, ternyata tuh ya terbuat dari kulit apalah saya juga nggak tahu ya. Di antara begitu banyak jenis barang mewah, hari ini saya mau menunjukkan salah satunya ya. Yaitu ini bukan promosi ya, karena saya sendiri belum bisa beli. Mungkin ada jemaat yang mau memberi ya nggak apa-apa ya. Ini salah satu merek ternama di dunia itu Hermes. Betul ya bacanya gitu ya, semoga saya nggak salah. Bukan lagi promosi soalnya. Ini salah satu produknya adalah Hermes itu wakeh macamnya Bapak Ibu. Ada yang ikat pinggang, ada shawl, ada baju atau apalah. Yang saya mau bicarakan itu soal tasnya. Bapak Ibu kalau tahu tas Hermes yang asli ya maksudnya ya, bukan yang tembakan gitu ya. Ini tuh harganya wah fantastis. Dan ternyata selidik punya selidik ketika membaca banyak artikel tentang tas ini tuh, tas ini sekalipun mahal dan kita punya duit belum tentu bisa beli tas Hermes itu. Nah tapi beberapa tahun yang lalu ada berita menghebohkan, udah ditampilkan ya. Bapak Ibu pasti tahu ini. Kisah atau berita yang menghebohkan beberapa tahun yang lalu soal salah seorang selebriti Indonesia namanya Syahrini yang pakai tas Hermes-nya itu untuk beli sayur, beli roti. Itu tas ya, saya juga nggak tahu itu tas tuh harganya berapa. Ternyata ketika lihat ada headline artikel tuh harga tas itu kurang lebih berapa Bapak Ibu? 3,6 miliar. Ada tasnya di sini 3,6 miliar. Tolong dijual terus dipersembahkan untuk gereja bendang selesai gitu ya. 3,6 miliar itu besar sekali Bapak Ibu harganya. Dipakai untuk wadah sayur.
Coba ya, andai kita membayangkan, andai kita ini punya tas Hermes seharga 3,6 miliar. Terus kita pakai untuk belanja ke Stono Betek. Cocok gak kira-kira ya? Band boys loh gitu. Biar keren katanya ya. Itu nanti bungkusnya tuh kangkung lah, beli ayam di Bu Anti lah dimasukin situ. Wah kira-kira itu tas Hermes seharga 3,6 miliar jadi bau apa ya? Saya sendiri membayangkan aroma sayur, ya nggak tahu kangkung atau apalah, yang itu biasanya ada getahnya di ujungnya. Atau ada pasir-pasirnya kalau ada akarnya. Belum lagi di daun-daunnya itu kadang ada ulatnya. Pantas gak barang seberharga ini dipakai untuk ke pasar misalnya. Pantes gak, cocok gak barang berharga kayak gini dipakai untuk beli roti ya. Sekalipun rotinya mahal, dimasukkan tas harga 3,6 miliar itu bagi saya mbocengli gitu ya. Gak cocok, terlalu berharga tas itu untuk dikotori, untuk dipakai jadi nanti jadi bau dan seterusnya. Gak cocok. Sebab tas ini sekali lagi terlalu berharga untuk menjadi kotor oleh karena aktivitas atau isi yang tidak semestinya. Terlalu mewah untuk dipakai aktivitas yang tidak sepatutnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengingat dengan tas Hermes mahal ini, yang sangat berharga, mungkin di antara kita ada yang bisa beli mungkin, amin gitu ya. Semoga jemaat Tuhan diberkati Tuhan, uangnya banyak gitu ya. Kita hamba Tuhan senang aja sih kalau jemaat diberkati, kita juga bersyukur sama Tuhan. Tapi ketika kita membayangkan, aduh mana ya barang seberharga itu, kita merasa meskipun kita enggak punya pun kita tahu itu eman-eman. Apalagi kita sekarang bicara soal tubuh. Hari ini 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 itu bicara sesuatu yang sangat berharga, yaitu tubuh. Jemaat yang terkasih, tubuh kita ini berharga. Tidak percaya? Bapak Ibu kalau sakit harganya mahal apa murah? Nah, Bu Liton sudah ketawa, beliau itu tahu kapan hari sakit itu ya. Ke dokter bolak-balik bayar mahal. Makanya sekarang pemerintah kasih BPJS. Kalau murah nggak usah BPJS, kita bisa bayar-bayar sendiri. Tapi karena tahu bahwa berobat itu mahal, dan kita tahu betapa mahalnya tubuh kita ini. Jemaat yang terkasih, ketika kita melihat bahwa tubuh kita, nah khususnya kita orang percaya itu adalah tubuh yang berharga, maka tidak sepatutnya tubuh ini dicemarkan oleh dosa. Tubuh kita terlalu berharga untuk dicemari dosa, dikotori sama perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya ada di dalam tubuh kita. Mengapa demikian? Nah ini Paulus menjelaskan kepada kita sebenarnya dalam satu perikop ini, tetapi saya mengajak kita untuk fokus kepada 2 ayat yang paling bawah ini adalah ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus oleh karena Kristus. Ketika kita menyadari bahwa tubuh kita yang berharga ini adalah bait Roh Kudus, maka tentu saja kita tidak akan menggunakannya dengan sembrono, dengan cara-cara yang tidak tepat. Memang pada waktu itu jemaat di Korintus mereka masih terbawa atau terpengaruh dengan kepercayaan-kepercayaan, khususnya kepercayaan Yunani. Mereka tuh pikir gini Bapak Ibu, alah tubuh inilah fana sih, tubuh kita ini kan cuma sementara bukan kekal wis lah. Gak penting tubuh itu, yang penting adalah jiwa dan roh. Tubuh gak penting, ya pakai lah sembarang, suka-suka. Orang fana ini enggak apa-apa. Mereka pun ketika menjadi Kristen pemikiran seperti ini tuh masih ada. Alah yang penting itu rohnya, tubuh itu enggak penting kayak gitu. Ketika orang Kristen baru ini masih terus berpikir begini, maka kehidupan mereka pun terpengaruh kan. Karena pemahaman kita sehari-hari itu mempengaruhi hidup kita juga, perbuatan kita sehari-hari.
Dengan pemahaman demikian Paulus tuh ngerti, wah ini bahaya. Ini harus ditegur, mereka harus diarahkan. Ya memang betul, secara status kita ini sudah bebas. Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu hukum Taurat yang sebelumnya mengikat orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yahudi misalnya. Atau orang-orang pada umumnya ketika diikat oleh dosa, maka Kristus sudah membebaskan, ya sama seperti kita sudah dibebaskan dari dosa. Maka mereka berpikir, ya segala sesuatu itu halal bagiku, perbuat apa aja, los, bebas. Apa saja boleh. Sekali lagi betul, di dalam Kristus kita telah merdeka, kita telah bebas. Betul sekali, betul. Makanan, nah ini kita sekarang bicara makanan. Makanan apa yang haram bagi kita? Ayo, makanan apa yang haram? Yakin, watas memanggil-manggil. Yakin, ada nggak yang haram bagi kita sekarang? Kita sebagai orang Kristen, kita sadar bahwa kita bebas. Kita makan apa saja, kita minum apa saja, yang kita tahu itu baik bagi kesehatan kita. Baik, ya oke, makan aja bebas, nggak apa-apa. Kan kata Tuhan, bukan yang masuk yang menajiskan toh. Apa yang menajiskan? Yang keluar dari mulut ini loh, yang datangnya dari dalam hati, yang tercemar oleh dosa ini loh yang menajiskan orang. Maka bukan lagi makanan dan minuman itu menjadi pengikat kita, ya nggak boleh ini, nggak boleh itu, sudah nggak lagi. Betul ya memang, iya. Bukan lagi juga kita ini harus misalnya kalau pada zaman dulu Israel itu harus mereka, maksudnya orang Yahudi itu maksudnya mereka harus disunat untuk menyatakan diri sebagai umat Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, yang penting bukan sunat secara fisik ya, zaman sekarang sunat itu dianggap untuk kesehatan begitu ya, oke aja. Tetapi bukan menjadi patokan bahwa orang itu adalah umat Tuhan. Karena di dalam kekristenan kita tahu yang membebaskan kita dan menjadikan kita punya status umat Tuhan itu bukan fisik yang tersunat itu bukan, tetapi hati yang sudah dipisahkan dari dosa. Maka tidak ada lagi syarat ini, syarat itu untuk membuat kita itu menjadi anak Tuhan, umat Tuhan. Bebas. Sebab kita tahu Kristus telah membebaskan kita. Sekali lagi, itu betul. Bebas itu betul. Tetapi ini bukan berarti bebas berbuat dosa loh. Jemaat yang terkasih. Kita bebas, kita free. Orang ngomong kita punya free will, kehendak bebas. Kita bukan berarti sakarpe dewek untuk melakukan dosa. Termasuk dengan tubuh ini. Kalau di dalam bagian ini secara khusus bicara soal percabulan. Percabulan di sini juga bukan hal-hal yang kita pikir, aku enggak kok. Aku kan enggak melakukan itu tuh jauh-jauh lah dari kita orang Kristen atau orang-orang gereja. Tapi ingatkah kita yang Tuhan Yesus maksud dengan percabulan di sini adalah bukan cuma perbuatan, tapi termasuk pikiran kita, hati kita yang jatuh di dalam percabulan. Ketika kita mikir, lihat, cakep yo, terus kita mengingini, itu percabulan di hadapan Tuhan. Maka tidak ada di antara kita satupun yang kebal terhadap standar Tuhan yang tinggi soal dosa yang bagi kita kan ngomongnya moral ya, aib, malu. Tuhan bukan ngomong soal itu. Sekalipun tertutup di dalam hati dan hanya kita pikirkan saja itu di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, itu sudah kita tercemar. Maka kebebasan di dalam Kristus, jemaat yang terkasih, kita harus ingat. Kebebasan di dalam Kristus itu seharusnya tidak kita pakai untuk bebas melakukan dosa. Kebebasan di dalam Kristus itu tidak seharusnya kita pakai dengan sembrono. Karena Kristus telah membuat hidup kita ini, termasuk tubuh kita itu, menjadi berharga. Sebelum kita berada di dalam Kristus, kita ini ya sebenarnya sampah. Kita itu sebetulnya manusia binasa yang sudahlah, kalau misalnya Tuhan mau buang ya buang aja. Tetapi Tuhan ambil kita. Tuhan ambil dari dosa. Lalu Tuhan kasihi
dan Tuhan jadikan umatnya. Berharga sekali hidup kita ini. Oleh karena itu jemaat yang terkasih, mari kita pikir, masa ya Kristus itu menebus kita, mengorbankan nyawanya untuk kita bebas melakukan dosa. Mungkin enggak Kristus itu datang membebaskan kita, menebus kita supaya kita bebas untuk melakukan dosa? Jawabannya enggak mungkin. Kristus tentu ingin supaya ketika kita dibebaskan dari dosa, hidup kita ini sudah lepas dong dari dosa. Enggak mungkin kita diinginkan untuk dia balik lagi ke dalam dosa. Maka kita disebut sebagai bait Roh Kudus sekarang ini. Sebagai orang percaya, ada Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita. Lalu kita ngomong, ya udah tubuh enggak usah. Yang penting hati kan, hatinya baik, perbuatannya sembarang. Enggak gitu. Enggak apa-apa lah, yang penting pikiranku baik kok, perbuatannya suka-suka. Enggak bisa. Pikiran, hati, tubuh, semua harus kudus. Sebab yang berdiam di dalam kita bukan makhluk halus, ya kan? Tetapi Roh Allah, Roh Kudus, yang Maha Kudus, yang tinggal di dalam hidup kita. Mosok Allah yang Maha Kudus tinggal di tempat tercemar? Jelas itu tidak mungkin. Maka itu jemaat yang terkasih, mari kita menyadari akan hal ini. Oh, aku ini bait Roh Kudus. Tidak hanya pikiran dan hati, tetapi juga tubuhku. Maka jagalah sebagai orang yang beriman, sadarilah tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang didiami oleh Allah yang Maha Kudus. Tidak patut dan tidak cocok bait Roh Kudus itu cemar dan kotor, tidak pantas. Dan hal yang kedua, mengapa hidup kita ini, tubuh kita termasuk di dalam seluruh kehidupan kita ini, itu berharga. Sebab memang seharusnya kita itu pakai tubuh kita untuk memuliakan Allah. Nah, bukan untuk kegiatan yang lain yang justru mendukakan hati Allah. Jemaat yang terkasih, fenomena ngegap orang misalnya main dengan cewek atau cowok lain itu bukan viral di zaman TikTok atau Instagram atau YouTube zaman sekarang yang infotainment gitu tuh ya. Itu bukan zaman sekarang. Penyimpangan atau kejatuhan di dalam dosa itu sudah dari zaman dahulu sudah ada. Ya polanya gitu-gitu aja dosa manusia itu. Padahal jelas di dalam hukum yang ke-7 dari 10 perintah Allah, Tuhan berkata, jangan berzinah. Dan sekali lagi, persinahan di sini bukan seperti yang kita pikir, oh yang kayak artis itu loh namanya berzinah. Tidak. Ketika pikiran kita, ini kita baca aja lah ya daripada nanti dikira saya ngarang ya. Matius 5 ayat 28. Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Loh, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan kita. Maka sekali lagi jemaat yang terkasih, ini bukan bicara cuma sekedar moralitas di tengah masyarakat. Bukan soal etika di tengah masyarakat. Bukan soal aib yang harus, wah jangan ketahuan nih, bahaya. Bukan itu. Tetapi berbicara soal pemahaman kebebasan yang keliru. Yang celaka adalah ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini fana, lalu kita pakai dengan sembarangan sehingga kita ini justru membuat hidup kita tidak memuliakan Allah dan sebaliknya. Orang bisa mencibir kita, orang Kristen, oleh karena perbuatan kita yang nampak karena tubuh kita bekerja ini, melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu atau apa yang kita kerjakan itu justru tidak sesuai dengan status kita sebagai orang percaya. Sekalipun tubuh kita itu fana, sekalipun tubuh kita ini bisa tua, bisa sakit, bisa meninggal suatu hari nanti. Tetapi tubuh kita ini sekarang, karena kita sudah ditebus oleh Kristus, bukan milik kita sendiri. Hati-hati. Orang berpikir, ya suka-sukaku. Badan-badanku, aku mau apa ya suka-suka. Mau disayat-sayat,
mau dianiaya udah nggak usah makan lah. Katanya diet, tapi dietnya itu seharian nggak makan. Sampai sakit. Gak apa-apa sakit, masuk rumah sakit gampang kok. Nanti tipes lah apa. GERD, dan sekarang tuh banyak kayak gitu. Menyiksa diri udah gak apa-apa kok, aku yang punya badan-badanku sendiri. Aku melakukan ini, makan yang gak sehat, minum yang gak jelas. Ya kan badan-badanku sendiri, suka-suka. Kita kan ngomong urusanku, badan-badanku. Tetapi kita sekarang sebagai orang percaya sudah gak bisa lagi ngomong gitu seharusnya. Sebab tubuh kita telah ditebus dengan harga yang mahal oleh Kristus. Maka tubuh kita dan hidup kita secara keseluruhan itu sudah menjadi milik Kristus. Bukan lagi kita sendiri. Dan toh kita harus sadar bahwa kita sudah enggak lagi cocok dengan kehidupan dalam dosa. Kalau kita adalah umat Tuhan. Ketika kita menyebut diri kita bait Roh Kudus tadi, maka seharusnya lah tubuh yang ada dipakai untuk memuliakan Kristus. Jemaat yang terkasih, harga yang Kristus bayar untuk menebus kita itu Alkitab mengatakan bukan dengan emas atau perak. Karena waktu itu di zaman perbudakan mereka kalau mau nebus budak, membeli budak itu dengan uang. Ada budak yang ya biasa murah ini gitu ya. Ada budak yang mahal mungkin punya skill yang baik misalnya pintar masak misalnya. Mereka harus beli dengan harga yang cukup mahal misalnya dengan emas. Tetapi kita ini bukan dibeli dengan emas atau perak seperti budak-budak di zaman dulu. Kita ini ditebus dari perbudakan dosa itu dengan darah Kristus yang mahal. Oleh karena itu kita berharga dan kita sudah seharusnya menggunakan hidup kita dan tubuh kita ini untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu jemaat yang terkasih mari kita ingat. Apa sih artinya kita ini adalah bait Allah? Apa sih bait Allah itu? Nah zaman sekarang itu kita ngomong gereja ya. Gereja itu siapa sih? Oh GKT Kanaan Kediri. Yang sekarang lagi dibangun, yang belum selesai makanya doakan. Yang sekarang lagi di Yosudarso gitu. Oh yang ada izinnya itu yang terdaftar misalnya. Bukan. Gereja itu adalah masing-masing kita per kepala, per pribadi. Masing-masing kita adalah gereja. Orang yang dipanggil keluar oleh Allah dari dosa kepada terang Kristus. Itu kita masing-masing. Sekalipun misalnya gereja ini enggak ada gedungnya misalnya. Enggak dipinjemi sama Pak Setiabudi misalnya. Terus kita harus pakai terop, ya nggak apa-apa, tetap gereja. Ya meskipun di Indonesia nggak boleh kayak gitu, tapi sebetulnya sejatinya kita itu masing-masing per kepala adalah gereja, bait Roh Kudus yang harus pakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah sekarang ketika kita menyadari dua hal ini, hidup kita bait Roh Kudus, hidup kita ini berharga untuk memuliakan Allah. Maka apakah kita masih mau menggunakan hidup kita ini dengan sembrono? Apakah kita yang masih muda misalnya main, pergaulannya ngawur. Tapi sebenarnya sekarang kalau pikir-pikir enggak juga yang muda tok. Yang sudah berumur pun kadang-kadang salah pergaulan ya ada Bapak Ibu. Jadi jangan yang sudah senior terus ngomong, aku tuh enggak kayak gitu. Itu zaman nom-nomanku gitu ya. Ya enggak juga, bisa jadi kita juga terjerumus di dalam dosa. Maka masing-masing kita ya harus waspada, masing-masing kita harus menyadari diri kita dan menjaga diri kita dengan baik. Sebab kita milik Kristus dan kita harus mencerminkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita ini. Ingat jemaat yang terkasih, bagi Tuhan tubuh fisik itu penting. Karena Kristus itu telah akan membangkitkan kita dan dia sendiri telah bangkit di dalam tubuh. Thomas tuh ya, waktu ragu-ragu dia colokkan tangannya ke lubang paku. Itu kan Tuhan Yesus bukan roh halus ya, ada tubuhnya, tapi tubuh kemuliaan. Dan kita besok juga akan menerima tubuh kemuliaan. Bagi Tuhan tubuh itu juga penting. Karena itu kita tidak boleh menggunakan tubuh kita dengan tidak sepatutnya.
Dengan demikian ketika kita menyadari, oh iya oke, aku ini bait Roh Kudus, kita ini hidupnya secara khusus tubuhnya yang kita bicarakan hari ini itu berharga, maka tubuh ini harus kita pergunakan dengan tepat dan untuk kemuliaan Allah. Terus bagaimana kita hidup sehari-hari di dalam kita memelihara tubuh kita? Saya ambil 3 hal saja, supaya enggak akeh-akeh nanti kita tambah lupa ya. 3 hal saja yang kita perlu kerjakan bersama-sama. 1, jangan menggunakan tubuh dengan sembarangan sehingga jatuh ke dalam dosa. Apapun bentuknya. Kita tahu lah ya tubuh kita melakukan dosa apa. Saya enggak usah sebutkan satu-satu, banyak Bapak Ibu soalnya. Yang kedua, gunakan tubuh kita dan seluruh hidup kita ini untuk mengerjakan banyak hal buat Tuhan. Makanya ada lagu tuh, kerja buat Tuhan selalu manisi, gitu ya. Kita juga ada lagu, mulutku memuji namanya, ya kan? Tanganku kakiku berjalan cari jiwa dan seterusnya lah ya. Pokoknya pakai tubuh untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. 3, nah ini. Jangan dikira ya jemaat hamba Tuhan tuh kalau khotbah gini. Lalu Anda tuh kira, oh loh saya ini sudah bisa melakukannya. Jangan kira gitu. Terus jangan dikira, oh dia tuh bisa ngomong tok, bisa khotbah tok, nggak bisa lakukan. Loh iya, lah kita semua masih belajar kok juga, masih berjuang untuk melakukan dan menaati firman Tuhan. Dan hari ini yang bagian yang ketiga nih, saya kayak nempeleng diri saya sendiri ya. Kayak, aduh saya sendiri juga bergumul dengan ini. Memelihara tubuh dengan baik. Gak hanya kekudusan tadi sudah poin pertama, jangan jatuh dalam dosa, jangan pakai untuk kecemaran. Juga kesehatan. Di antara kita mungkin kolesterolnya tinggi, banyak ya gula apalah gitu ya. Kadang-kadang yang membuat kita sakit itu bukan, oh Tuhan kok gitu, kok aku dikasih sakit. Kadang-kadang yang membuat kita sakit itu adalah, geragas kata Novian, mulut kita sendiri gitu ya. Juga jangan dikira, wah kalau saya sudah aman mulutnya itu enggak suka makan makanan yang berlemak, jeroan, enggak suka minum-minuman yang aneh-aneh yang membahayakan tubuh, enggak suka beraktivitas dengan ekstrim yang akhirnya melukai tubuh. Itu sudah sehat. Kalau saya tuh muales berolahraga. Ada yang sama? Aduh. Ada saatnya saya tuh rajin berolahraga, ada saatnya muales ya Bapak Ibu. Itu sebetulnya wah, bait Allah. Beberapa tahun yang lalu salah satu dosen saya namanya penginjil Gosulian, mungkin di antara kita ada yang mengenal beliau. Beliau itu bilang sama saya, "Ai, kalau kamu mau melayani Tuhan dengan masa yang panjang, jaga kesehatanmu," katanya. Kalau kamu mau melayani Tuhan dengan efektif, Ai, jaga kesehatan. Maka saya waktu di saat itu, waktu kuliah bertemu dengan beliau tuh baru kenal namanya vitamin C, kayak gitu-gitu ya. Zaman dulu saya minum vitamin gak usah senom gitu ya. Tetapi waktu berjalan beliau bilang, di dalam pelayanan kadang kita capek, kadang jemaat juga perlu perhatian yang lebih, kamu perlu sehat. Kalau kamu sakit, mengunjungi jemaat, oh takut ya. Apalagi zaman COVID saya menyadari hal itu. Wah kalau saya nggak sehat, jemaat tak kunjungi takut ya, rumahnya bisa ditutup, waktu itu bisa semproti gitu ya. Saya menyadari hal itu. Dan ketika mempersiapkan bagian ini, saya pun menyadari, ya Tuhan baiklah. Saya akan mulai, yang malas-malas olahraga pasti mengerti pergumulan saya ya. Pasti kita hari ini bersama-sama berkomitmen. 3 hal, tidak menggunakan hidup untuk dosa dan kecemaran. Menggunakan hidup diri kita, tubuh kita untuk mengerjakan segala sesuatu bagi Tuhan dan kemuliaannya. Memelihara tubuh tidak hanya kekudusannya, tetapi juga kesehatannya. Menjadi pergumulan kita bersama, menjadi PR kita bersama.
Harapan saya kita semua jemaat Tuhan, GKT Kanaan ya, baik di sini maupun yang di rumah. Sama-sama yuk kita menjaga tubuh kita. Dan kiranya Tuhan yang bersemayam di dalam hati kita itu selalu dipermuliakan. Baik oleh kekudusan, juga demikian oleh kesehatan yang kita punya. Dan demikian kita sungguh-sungguh harapan saya bagi diri saya dan bagi kita semua. Kita pantas, cocok sebagai bait Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita semua, bergumul bersama, berjuang bersama untuk mentaati firman-Nya. Kita berdoa.